lagi di tahun yang baru. Kakak ucapkan selamat tahun baru ya. Tahun baru ini kita harus makin semangat, puji Tuhan. Hari ini kita mau ibadah dulu ya. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Ayo semua duduknya yang baik, cari posisinya yang enak. Lalu kita mau memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Ayo sama-sama puji Tuhan ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Ya, sekarang siapa yang pernah dengar kalau Tuhan pengen kita gunakan tangan kita untuk berbuat baik? Nah, pasti semua udah pernah dengar ya. Juga Tuhan pengen mulut kita berkata-kata yang baik. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita puji Tuhan dengan semangat. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo, semua nyanyi ya. Ya, hati-hati. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Anak Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya adik-adik, tadi lagu tadi diingatkan kita buat jaga kalau kita bicara ya. Harus yang memuji Tuhan. Juga kalau kita ngeliat. Nah makanya diingetin nontonnya gak boleh yang serem-serem ya. Nontonnya harus yang Tuhan Yesus seneng. Sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu ya. Yeah.
ya Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat tahun baru. Tahun berapa ya sekarang? Ayo siapa yang ingat kita memasuki tahun berapa ya tahun ini? Ya, semuanya sudah memasuki tahun baru yaitu tahun 2021. Yeay! Ya, semangat ya. Di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kita semua harus lebih semangat lagi, oke? Dan saat ini berjumpa kembali dengan Kak Edi di dalam firman Tuhan di tahun yang baru ini. Oke, adik-adik, bagaimana coba di dalam kehidupan adik-adik semuanya? Pasti adik-adik pernah menemukan ya, ada yang namanya orang jahat dan ada yang namanya orang baik. Nah, yang mana? Mau pilih yang jahat atau pilih yang baik? Tentunya semua akan memilih menjadi orang baik. Oke? Ya, seperti firman Tuhan yang akan Kak Edi bawakan di hari ini gitu ya. Kita ini akan bisa menjadi orang-orang yang bisa lebih baik lagi. Seperti firman Tuhan yang berjudul orang percaya berbuat baik. Orang percaya berbuat baik. Bagaimana sih orang percaya itu kalau berbuat baik? Ayo kita lihat sama-sama ayatnya ya. Di dalam kitab perjanjian lama nih. Di kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 24. Tapi saat ini kayak dia nggak akan baca semuanya ya. Kayak dia mulai baca di ayat yang ke-6 saja ya. Nah, ayat ke-6 sampai seterusnya ya. Mungkin sampai ayat yang ke-18. Yuk coba adik-adik buka Alkitabnya, kita simak pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Mulai ayat yang ke-6 ya. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikannya mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang. Setelah sesudah pengejar-pengejar itu keluar, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang-orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan memberikan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami,
maka kami menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia berdiam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Ya cukup ya pembacaan firman Tuhannya sampai situ. Adik-adik tahu nggak? Ini cerita tentang apa? Coba. Ayo, pasti ada tahu ya. Ini adalah tentang seseorang yang bernama Rahab dengan pengintai-pengintai dari Israel. Ya ceritanya itu kan ya orang Israel mau memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya. Tetapi di situ ada suatu tembok yang begitu besar gitu ya, yang menghadang mereka gitu ya. Sehingga diperlukan mata-mata atau pengintai untuk mengintai keadaan kota tersebut. Ya itu kota Yeriko ya pada saat itu ya. Dan orang-orang Israel ini mengintai ke kota yang namanya kota Yeriko ini. Dan pada saat itu mereka diperlakukan baik oleh musuhnya yang bernama Rahab ini. Pada saat raja kota Yeriko ini mencari pengintai-pengintai ini, di setiap kota, di dalam sudut kota dicariin, nggak ketemu. Ternyata si 2 orang pengintai ini disembunyikan oleh seseorang perempuan yang bernama Rahab di atas rumahnya, ditimbunin sama jerami gitu ya. Terus mereka itu bersembunyi gitu ya di tempat itu, sehingga orang-orang yang mencari kedua pengintai itu nggak mereka. Dan akhirnya Rahab melepaskan orang itu, dan orang itu berjanji bahwa pada saat nanti kota Yeriko ini diserang, keluarga Rahab tidak akan dimusnahkan gitu ya. Kenapa tidak akan dimusnahkan? Karena itu adalah balas budi dari kebaikan Rahab terhadap pengintai-pengintai dari Israel ini. Ya dari cerita ini gitu ya, kita bisa lihat atau kita bisa mengetahui gitu ya, bahwa ada yang namanya kebaikan, atau di sini bisa dilihat ada orang yang berbuat baik. Berbuat baiknya ternyata nggak ke sesamanya yang berbuat baik gitu ya. Ini berbuat baik kepada yang namanya musuh. Makanya dari sini kita bisa belajar gitu ya, bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus berbuat baik. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus berbuat baik. Ya kita bisa lihat contohnya tadi di dalam cerita ini ya, di mana Rahab itu berbuat baik kepada pengintai-pengintai Israel, sehingga kebaikannya itu membuahkan yang namanya hasil. Keluarga Rahab tidak diserang, atau keluarga Rahab itu tidak dimusnahkan oleh orang-orang Israel pada menyerang Yeriko. Ya jadi dari sini kita bisa belajar ya, bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari itu harus berbuat yang namanya kebaikan. Karena kebaikan juga adalah merupakan dari salah satu buah Roh Kudus. Sehingga kita semua harus berbuat baik ya. Ya pertama kita harus berbuat baik di hadapan siapa? Yang pasti berbuat baik di hadapan Tuhan kita. Ya bagaimana kita berbuat baik di hadapan Tuhan kita? Ya kita melakukan apa yang dinamakan perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang namanya firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kehidupan kita. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita jangan mencuri, ya jangan mencuri. Firman Tuhan mengajarkan kita jangan membuli orang, ya jangan membuli orang gitu ya. Kalau misalnya firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, ya kita harus melakukan. Ya itulah berbuat baik di hadapan Tuhan. Dan kita pun harus berbuat baik kepada sesama kita juga ya. Ya berbuat baik kepada sesama, kepada siapa aja sih? Yang pertama ya berbuat baik yang pasti kepada orang tua kita. Ya berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada adik dan kakak kita gitu ya. Berbuat baik kepada teman-teman kita semua. Dan kita juga harus berbuat baik kepada siapa? Kepada musuh kita. Karena kalau kita berbuat baik, pasti kita juga akan menuai hasil yang baik. Ya, berbuat baik kepada siapapun, kita itu akan menuai hasil yang baik juga. Ya tadi sudah dicontohkan ya dari cerita yang di atas gitu, bahwa
kita berbuat baik, ada seseorang yang berbuat baik yang bernama Rahab kepada pengintai-pengintai Israel sehingga menghasilkan kebaikan juga gitu ya. Demikian juga di dalam perjanjian baru kita bisa meneladani contoh daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang berbuat baik kepada semua orang gitu ya. Penuh belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, terus juga mencelikan mata orang buta. Bahkan pada saat Tuhan Yesus ditangkap, terus disiksa, terus disalibkan gitu ya. Tuhan Yesus tidak membalaskan itu kepada mereka yang telah berbuat jahat. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada Bapaknya yang di surga bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mendoakan mereka supaya mereka itu diampuni dosanya dan bisa menjadi orang-orang yang baik ke depannya. Ya demikian juga ya dengan kita adik-adik semua ya. Kita ada di dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di tempat di mana kita berada gitu ya. Kita ini harus berbuat yang namanya kebaikan kepada sesama kita. Supaya yang pertama kita dikasihi sama Tuhan, kita dikasihi oleh sesama, dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dengan kebaikan yang kita miliki kepada mereka semua. Oke. Sebagai penutup kita baca ya ayat hafalan kita di Amsal 3 ayat yang ke-27. Amsal 3 ayat yang ke-27 yang bunyinya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya itu ya ayat hafalan kita baca sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi pesan firman Tuhan di hari ini adalah kita harus berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik kepada siapapun juga. Oke, bisa ya adik-adik melakukannya? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.